Kita ke yang paling mencengangkan dulu ya, yaitu pendapatannya 6,4 juta sehari. Nah, bisa nggak atau semudah itu nggak jejaknya dia diikuti? Ya buat gue kalau misalnya kalian punya keahliannya, ya bisa-bisa aja. Pijatnya dia ini bukan pijat plus-plus. Gini. Aduh, jokesnya, jokes boomer milenial tuh. Pijat plus-plus tuh gini tuh, pijat plus-plus. Aku dapat ulang deh nyong piano. Ada cerita menarik apa hari ini? By the way, sorry ya kalau kelihatan agak berantakan karena gue baru bangun tidur, cuci muka, terus langsung buat video ini. Gue harus sempet-sempetin karena gue lumayan sibuk akhir-akhir ini. Jadi kalau tidak disempatkan, gak jadi-jadi ini videonya. Dan kenapa gue rela untuk nyempet-nyempetin? Karena memang ini seru banget. Gue denger langsung testimoninya atau ya kesaksian dari orang yang menjalankan profesi ini. Sebagai background, orang ini adalah temennya teman gua yang akhirnya ya kita jadi berteman. Seperti yang kalian sudah lihat di title atau di thumbnailnya, kita di sini akan bahas pekerjaan master. Benar nggak ya cara pronounce-nya? Master. Ternyata master ya, master. Oh tergantung bahasa Inggris apa, ini British ya, jadi master. Kalau American benar nggak master? Oh, masur. Nggak pakai H lagi, masur. Nah, masa. Kita mau pakai yang mana nih? Masa atau master? Pakai pijit aja lah ya. Tukang pijit gitu ya. Lebih gampang. Ya, beliau berprofesi sebagai pemijit atau tukang pijat. Di sini gue sudah buat catatannya, apa aja yang gue dengar. Di situ langsung gue catat tuh buru-buru detail-detailnya ya biar gue bisa sampein ke kalian. Langsung aja kita ke ceritanya. Kita ke yang paling mencengangkan dulu ya, yaitu pendapatannya. Biaya masasnya itu, biaya pijatnya itu 800.000. Ini mau dirupiahin apa di dolar? Dirupiahin aja lah ya biar semuanya paham gitu. Atau audiens gue orang Indonesia juga. 800.000 untuk 1 jam masas. Gila ya. 800.000 1 jam masas. Oke. Dan dia 1 hari itu bisa dapat 8 klien. Jadi kalian kali aja 800.000 kali 8, 6,4 juta sehari. Terus sempat ditanya juga berapa yang dia biasanya dapat dalam 1 minggu. Dia bilang dia dalam 1 minggu biasanya dapat 30-40 jutaan. Tapi ya sih kalau kita kali 800.000 ya kan, dikali 8 klien 6,4 juta bener, dikali misalnya kita seminggu itu mau kerja terus gitu, dikali 7 44.800.000. Ini pakai kurs 10.000 ya. Harusnya ini kan 4.480 dolar Australia. Kalau kita pakai kurs 11.000, karena sekarang dolar 11.000, 49 juta. 49 juta sekian, hampir 50 juta seminggu. Oke, sebenarnya gue pengen banget reveal orangnya, gue wawancarain langsung, gue tanya-tanya langsung, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena secara kerjaan sih legal, boleh, tapi mengenai jam kerja, karena beliau pakai visa student, nanti akan gue bahas, itu melebihi jam kerja yang diperbolehkan. Gitu. Kalau secara kerjaan, boleh nggak kerja sebagai tukang pijat? Boleh nggak kerjaan terima cash? Boleh. Nanti tinggal yang bersangkutan lapor ke kantor pajak gitu. Sekian pendapatan yang saya dapatkan. Cuma nggak mungkin lapor semuanya dong, ya kan? Ya karena kalau cash memang tidak terdeteksi gitu. Cash itu bukan berarti semuanya harus cash ya. Ada yang transfer juga bisa gitu. Nah ini gue sekalian cerita ke kalian. Biasanya kalau pekerjaan jasa gini kan nggak sedikit yang transfer ya. Nah biar tidak terlalu obvious gitu bahwa ini adalah kerjaan ditransfer untuk jasa kerja gitu. Biasanya ditransfer itu ditulis gift gitu. Jadi hadiah atau groceries gitu. Ya itu cara ngakal-ngakalin kerjaan-kerjaan yang tidak pakai payslip atau yang tidak pakai slip gaji gitu. Kerjaan yang kayak gini nih, cash atau dari transfer. Biasanya deskripsinya tuh dimainin. Gua nggak tanya sih dia melakukan cara itu apa enggak.
Tapi ya ada kemungkinan iya ya, karena gue sempat tanya ada nggak yang transfer gitu nggak bayar pakai cash, dia bilang ada. Atau ya dia mungkin bodoh amat, mungkin deskripsinya dikosongin atau apa, gue nggak tahu. Anyway, yang bersangkutan tuh jadinya ya terima bersih, tidak dipotong tax. Kalau gua, contohnya gua aja sendiri ya. Misalnya gua kerja di sini, gua kan kerja under perusahaan. Perusahaan kasih slip gaji. Setiap minggunya gua terima itu sudah dipotong pajak. Ada pajak yang gua bayarkan, gua terima bersih. Nah, dia karena self-employee, jadinya ya tidak kepotong pajak gitu. Nanti akan potong pajak setelah dia lapor, dihitung berapa pajak yang dia harus bayarkan, baru dia harus bayar gitu normalnya ya. Jadi ya dia terima itu, ya udah nggak dipotong apa-apa. Ya karena hal-hal ini, jadi gua tidak bisa reveal atau membuka ke kalian gitu siapa orangnya. Ada juga cerita, kalau ini kan cerita yang bagusnya nih, ada juga cerita kemalangan salah satu teman gua yang gue ceritain juga di YouTube. Gue lupa judulnya apa. Ya pokoknya dia karena visanya bukan visa untuk kerja, atau ya secara regulasi tidak boleh bekerja, jadi ya dia diperlakukan semena-mena di tempat kerjaan. Dia mau lapor ke siapa gitu, karena in the first place dia nggak boleh kerja juga gitu. Mau lapor ke siapa, dia lapor dia juga yang kena gitu kan. Kecuali kalian korban perdagangan orang. Gue sempat cerita tuh di cerita Story V di YouTube, storytelling gitu, bahwa ada yang datang ke Australia melalui agen, sampai sini dipekerjakan jadi PSK. Nah itu ya silahkan lapor kalau itu, karena ya ini kejahatan kan, dan kalian itu ya dipaksa gitu. Tapi kalau kalian yang volunteer, yang ya udah gue mau kerja gitu, terus di tempat kerja misalnya dibayar nggak sesuai, atau kalian kerja 8 jam sehari, overtime misalnya sampai 12 jam, overtime-nya nggak dibayar gitu. Ya kira-kira seperti itu. Ya intinya gue nggak bisa disclose siapa orangnya, tapi gue bisa kasih tahu nih latar belakangnya beliau. Beliau itu bukan orang Indonesia, beliau orang ASEAN juga, dari Thailand, Kapun Kap. Tadi kan gue bilang beliau pakai visa student. Jadi memang beliau di Thailand itu, dari yang gue denger sih ya, beliau cukup wealthy lah gitu. Cukup berduit gitu. Dia pun ke Australia sini, ke universitas, bukan universitas abal-abal gitu. Universitas yang memang ya biasanya orang ke situ itu untuk belajar gitu. Ya paling nggak kalau orang, karena universitasnya bagus ya, kalau orang mandiri ke universitas ini, dia biasanya berduit tuh karena lumayan mahal. Dan beliau ke universitas yang saya maksud ini. Sampai ke sini ya beliau sadar bahwa ini nggak bisa nih dia cuma rely dari uang bulanan yang dikasih. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ya pasti dia juga pengen kan banyak jalan-jalan, merasakan Australia dan sebagainya. Nah, inilah awal dia jadi Messi. Awal dia jadi tukang pijat ini. Jadi sebelumnya di Thailand itu, dia nggak pernah bersinggungan dengan pijat-memijat. Semua yang dia kuasai sekarang itu dia dapatkan dari Australia. Bukan ikut les, tapi modal nonton YouTube. Tapi nggak nonton YouTube aja sih sebenarnya. Jadi dia pas mendarat ke Australia, pastinya merasakan beberapa kerjaan, sampai pada akhirnya dia coba kerja di salah satu tempat memijat. Nah, disinilah dia dapat ilmunya. Dia kerja di tempat pijat ini, ya kan pasti melayani klien. Di situ juga sudah ada yang berpengalaman dan diajarin juga kan. Tempat pijatnya itu tempat pijat tradisional Chinese gitu. Nah dari sini dia mulai ngulik-ngulik nih. Ini kayaknya bisa nih kalau misalnya dia punya klien dan buka bisnisnya sendiri gitu. Nah, makanya dia mulai belajar tuh dari YouTube gitu. Ini sangat-sangat jenius buat gua. Karena lu kerja di tempat orang, lu dapet ilmu dari pemijat yang berpengalaman di situ, lu punya klien yang bisa lu praktekin, lu belajar juga dari YouTube. Dari YouTube ini bisa lu praktekin juga ke klien. How's this, how's that, bener apa enggak? Dan ya itu, dia belajar terus, sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Dan memang sebenarnya dia tuh nggak mau keluar awalnya. Dia ya udah di situ aja gitu. Memang pendapatannya ya dipotong karena lo harus berbagi dengan tempat lo kerja kan. Tapi dia lumayan dapat gede juga kok gitu. Seringkali ditip kan, dikasih tip. Berapa ya waktu itu dia cerita? Kalau nggak salah sejam itu bisa dapat 40
dolar lah, 40 dolaran. Itu bersih ya, bersih. Dan di tempat ini pun kerjaannya tidak pakai slip gaji gitu, cash. Jadi ya udah lumayan lah 40. Kalau dirupiahin 400 sampai 500 ribu dia dapat. Nah, dia sempat ngomong ke ownernya. Menurut dia, lu harusnya kayaknya marketingnya gini deh gitu. Dia kasih ide. Terus owner, oh iya makasih ya udah dikasih ide gini. Nggak dilakuin. Nah, dia agak-agak gemes gitu. Agak gemes terus kayak daripada nggak dilakuin ide gua, ya udah deh gue coba aja marketing sendiri pakai ide gua. Ya udah dia berhentilah dari tempat kerjaan itu. Berhenti dari tempat kerjaan itu. Kan ada beberapa klien yang maunya dia ya sama lah kayak misalnya kita potong rambut gitu, kita maunya si ini nih, si A nih gitu. Kenapa? Karena ya kita puas dengan servisnya. Sama di pijit juga gitu, ada beberapa orang yang maunya dia gitu, dan ya pasti udah exchange nomor dan sebagainya. Ya udah dia dikontak. Terus ya dia tinggal bilang dia nggak kerja di situ lagi. Ya biasanya customernya akan nanya gitu, ada nggak alternatif lain gitu selain ke tempat itu gitu, biar gue bisa dilayani secara pijat ya sama lu gitu. Ya udah akhirnya dia buka di tempatnya dia, di apartemennya dia. Dia tinggal di apartemen by the way. Ya udah customernya datang ke situ, dia perform lah itu massage itu. Long story short ya dia dapat beberapa customer sampai dapat customer reguler. Yang paling powerful itu katanya dia untuk mendapatkan customer adalah dari mulut ke mulut, word of mouth. Makanya lu sebagai master, si pemijat, lu harus profesional dan harus benar-benar tahu, paham, bisa kasih service dengan baik. That way ya customer pasti akan balik lagi. Karena pijat itu addiktif. Nah ini kita sempat pas ngobrol-ngobrol kita sepakat ya pijat itu adiktif. Dan dia pun mengiyakan, banyak customer-customernya dia dari tempat kerja itu regularly ke tempat dia. Regularly itu nggak setiap hari karena boncos juga ya kan, kalau 800 ribu setiap hari keluar. Walaupun buat orang Australia mungkin masih wajar-wajar aja sih. Tapi paling nggak seminggu 2, ada yang sampai 3 kali ada gitu. Yaitu karena adiktif, terutama kalau lo melakukannya dengan benar. Itu kan kita otot-ototnya relax dan sebagainya. Walaupun beliau nggak punya sertifikatnya ya seingat gue ya. Nanti gue akan cross check lagi. Tapi seingat gue beliau bilangnya pengen seriusin dan pengen ambil sertifikat di Australia. Apa mungkin dia udah punya sertifikat yang lain tapi pengen ambil sertifikat yang lebih advance ya, karena waktu itu kita sempat ngomongin chiropractic juga tuh yang kretek-kretek tuh, dan beliau bisa juga. Apa maksudnya dia udah punya sertifikat massage terus dia mau coba ambil yang chiropractic ini ya, gue lupa. Tapi intinya dia udah serius di sini ya, karena udah menghasilkan banget dan pengen lebih advance lagi dengan ambil sertifikat yang profesional banget lah gitu. Nah, bisa nggak atau semudah itu nggak jejaknya dia diikuti? Ya buat gue kalau misalnya kalian punya keahliannya, ya bisa-bisa aja. Ini udah ada nih path-nya. Datang ke Australia, kerja dulu, ya kan, biar kita tahu seperti apa budaya massage di Australia. Kita latihan dengan customer di Australia. Ya kemudian kalau misalnya kita profesional, kita jago memijat, ya pasti customer itu akan datang ke kita gitu. Jadi sangat possible. Banyak kok kerjaan-kerjaan di Australia yang kayak gini-gini gitu, yang kalian menjualnya jasa gitu. Sebagai contoh ya tadi yang gue mention potong rambut itu di sini juga ada gitu, dari Indonesia datang karena sudah punya skill potong rambut, ya udah nanti dia tinggal dipanggil dan sebagainya tanpa kerja di barber gitu ya, jadi self-employed juga. Tantangannya biasanya adalah bahasa Inggris, karena when it comes to massage kayak gini ya kita butuh untuk komunikasi. Ya kan? Ya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, susah pakai bahasa isyarat gitu. Ini sakit gitu. Tapi kalau kita bisa bahasa Inggris, dan harus bisa bahasa Inggris, ya kita bisa tahu gitu keluhannya dia apa. Terus kita bisa nanya juga ini kekencengan apa enggak gitu ya kalau dalam konteks pijit. Terus kita bisa juga kasih advice, setelahnya kasih saran. Oh ini sebaiknya gini. Oh ini kita bisa kasih penjelasan ini terjadi kenapa dan sebagainya. Jadi perlu banget good English ini. Nah ini ada cerita nih. Gue ketemu dia ini itu pertama kali itu 2 tahun lalu. Pas dia masih kerja di tempat pijat tradisional. Waktu itu gue inget banget bahasa Inggrisnya patah-patah.
patah-patahnya tuh bener-bener yang parah nih, parah. Lu sulit komunikasi sama dia, itu sulit. Karena memang dia di Thailand pun tidak membiasakan bahasa Inggris. Kalian kalau pernah dengar orang Thailand ngomong bahasa Inggris dengan aksen Thailand, kalian bingung. Gue pernah lihat video Thailand, orang Thailand wawancara orang UK, dan dia pakai aksen Thailand untuk bahasa Inggrisnya. Dia ngomong gini, why do you smile? Apa coba why do you smile? Why do you smile? Jadi sesulit itu memahaminya. Coba nih gue tampilin nih videonya di sini. Why you smile? Pardon? Why you smile? Why am I here? Why you smile? Dan ya kalau kalian tonton videonya full tuh lucu banget tuh. Ya beliau pas awal-awal ngomong bahasa Inggris nggak separah itu sih, tapi ada aksen Thailandnya, ada aksen Thai-nya, dan bahasa Inggrisnya tidak terlalu lancar. So his English used to be very very bad. Sekarang gue ketemu dia beberapa minggu lalu. So ya dalam setahun lebih bahasa Inggrisnya improve. Gila banget. Gila banget. Dia bisa cerita. Ini yang dia ceritakan. Dia bisa cerita itu ya lancar aja udah. Ya memang tidak sempurna ya secara grammar dan sebagainya. But ya itu yang penting karena lo bisa menyampaikan gitu. Dia bilang ya dia belajar dari interaksi dengan customer, dia belajar juga dari ya aplikasi dan sebagainya. Nah gue ketemu orang-orang kayak gini nih, ketemu orang-orang yang ya kayak Pablo tuh contohnya. Pablo teman kerja gue di ternak, itu awal-awal gue ngobrol sama Pablo, wah susah banget. Tapi lama-lama ya bisa gitu, dan perkembangannya lumayan cepat. Dan ya gue ketemu beberapa orang-orang yang kayak gini, yang bahasa Inggrisnya dari buruk terus bisa berkembang pesat. Termasuk gue sebenarnya, gue belajar bahasa Inggris kan telat gitu. Ada videonya juga tiba-tiba bisa bahasa Inggris. Nah dari sini juga gue jadi ngeh, oh ya ternyata metodenya yang paling gacor tuh ini gitu. Oh FYI, gue tahu gue punya hutang les bahasa Inggris gratis, dan itu akan berjalan. Cuma gue butuh modal untuk itu, karena gue harus kerjasama sama mentor untuk bisa kasih kelas bahasa Inggris gratis gitu. Dan mentor ini kan butuh duit. Gue nggak mau cuma 1-2, gue mau ya lumayan banyak lah gitu. Gue mau ini jadi komunitas yang besar gitu. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Saya ngumpulin duit dulu dari yang kayak gini-gini nih, dari ngonten dan sebagainya. Nanti kalau duitnya sudah terkumpul, gue janji gue akan buat kelas bahasa Inggris gratis. Anyway, ya jadi bahasa Inggrisnya dia udah develop, udah berkembang banget. Itu mungkin jadi salah satu tantangan ya, kalau kalian mau mengikuti jejaknya dia, harus bisa bahasa Inggris. Apa tantangan-tantangan lain? Nah ini biasanya tantangan-tantangan yang terjadi pada saat pemijatan ini berlangsung. Yang pertama, pijatnya dia ini bukan pijat plus-plus. Gini. Aduh, jokes boomer milenial tuh. Pijat plus-plus tuh gini tuh, pijat plus-plus. Jadi ini pijatnya pijat tradisional, pijat relaksasi, pijat bahkan dia sudah merambah ke sport massage juga. Terus ya tadi ada cara praktik juga. Gua kasih gambaran looknya dia ya. Orang Thailand itu ya kalian bisa bayangin lah, biasanya kelihatannya itu bersih, dan memang dia tergolong cakep gitu. Tergolong cakep sebagai laki-laki. Paling nggak di Asia ya. Di Asia, dia orang Asia, dia tergolong punya penampilan yang menarik. Jadi tidak jarang ada customer yang meminta dia untuk memijat sambil tidak berbusana atau sambil bugil. Nah itu sudah pasti menolak gitu, ya nggak bisa gitu. Ini jadi tantangan juga gitu, karena ya kalau lu nggak terbiasa lu jadi risih kan gitu. Yang diceritain sih itu aja ya, tapi gue ngebayangin kalau benar-benar ada di situasi itu, mungkin ada yang tangannya yang iseng-iseng gini ya, pasti ada aja kan gitu. Tantangan lain juga ya, lo harus terbiasa lihat badan yang polos gitu. Ya biasanya kalau kalian udah biasa mijet ya biasa sih, karena ini polosnya benar-benar real sampai polos gitu. Gue pernah cobain pijet
yang paling baru itu dengan Kak Nick tuh, influencer juga masak-masak dengan Nick. Itu beliau masasnya masas profesional. Beliau sebenarnya itu profesional master, pemijat profesional yang suka masak sebenarnya. Cuma karena konten masaknya lebih menarik, jadi itu yang dijadiin konten sama dia. Tapi beliau punya sertifikat dan lain-lain. Justru lebih profesional dari temen gue yang ini. Literally profesional, dia sampai studi dan sebagainya. Nah itu, gue kayaknya kalau jadi pemijat nggak nyaman deh. Karena gue waktu itu pijat ya, karena pijatnya di bagian bawah kan gitu. Jadi dibuka dan ditutupin handuk. Nah lu harus nyaman gitu menyentuh dan melihat badan yang nyaris polos. Gua sih nggak bisa deh kayaknya lihat laki-laki lain terus apalagi sambil pegang-pegang gitu. Nggak deh kayaknya gua nggak bisa. Ya tapi kalau kalian ingin mencoba ya itu tantangannya. Sama kalau kalian mau bisnis sendiri, kalian kan bisnisnya di rumah sendiri kan, di apartemen sendiri. Ya ini cukup rentan karena tidak ada yang ngawasin kan. Kalau di tempat kerja ya ada beberapa orang gitu. Ini karena cuma sendiri ya kalian harus pilih-pilih customer dengan bijak gitu. Jangan sampai kalian jadi korban kejahatan. Tapi kalau di Australia sini sih bisa dibilang relatif jarang lah ya itu terjadi. Tapi tetap aja harus waspada juga gitu. Ada nggak hal-hal buruk yang pernah terjadi selama dia masas di apartemen? Ada jawabannya. Gue diceritain ada orang yang dia ini nggak sengaja sih. Dia mau ke toilet. Udah selesai dari toilet, dia megang mau nyender apa-apa gitu, ngasal nggak lihat dulu gitu. Gini jatuh tuh rak buku, jebrak. Raknya rusak. Bukunya jatuh. Wah, dia udah kesel banget tuh. Mana yang bersangkutan itu katanya kayaknya sih habis minum. Nah, yang kayak gini-gini nih yang gue bilang beresiko kan. Walaupun di dalamnya dia nggak yang macam-macam, nggak, cuma habis minum aja. Jadi mungkin tidak terlalu bisa mengontrol ya sampai ya kayak gitu. Ngerusak barang. Aduh, dapatnya $80 yang rusak atau tuh 200-an tuh $200 tuh 2 jutaan. Ya, dan dia harus beres-beres dan sebagainya. Terus ada juga apa ya? Aduh, gue lupa lagi ceritanya. Pokoknya tangannya dia di sini sampai biru, bukan dipukul, bukan kekerasan ya. Kayaknya accident deh apa? Aduh, gue lupa lagi. Apa kejadian itu ya? Yang rak itu ya, pas didorong itu ada dia gitu. Pas dia bertumpu ini ada dia. Dak. Iya ya, kayaknya itu deh. Di sininya sampai biru gitu. Jadi udah raknya rusak, badannya rusak, berantakan. Wah, itu dia bete banget tuh katanya. Inilah salah satu resikonya. Terus gue pas ngobrol-ngobrol ini, gue ragu kan, kok bisa lo jadi profesional gitu ya. Emang beneran gak sih masas tuh? Apa jangan-jangan ya sebenarnya nggak seprofesional itu gitu. I mean, kan ada ya masas-masas yang udah sekedar masas saja gitu. Apa sih yang membedakan orang yang jago masak sama enggak gitu? Gue penasaran dan itu gue tanyakan. Terus dia bilang, ya dia karena sudah berpengalaman, sudah pegang banyak klien, dia bilang dia bisa identifikasi problemnya by just touching. Jadi dia cuma tekan-tekan gini nih. Terus dia tahu, oh masalahnya di sini. Dan itu dipraktekin ke teman gue. Dia megang, enggak, dia nanya dulu, lu kerjaan lu apa dan sebagainya. Terus dia, oh berarti kemungkinan problemnya di sini, oke. Terus dia megang gini, sakit nggak? Iya lagi sakit. Dicoba ke yang lain sakit ya? Enggak, biasa aja. Nah itu karena ya dari kerjaan yang diceritain, kemungkinan masalahnya di sini. Nah ini ada apa istilahnya kayak kekakuan pada otot atau apa gitu, spasme apa-apa gitu. Nah itu bisa diurut gitu, bisa dipijit. Nah itu nanti jadi hilang lah masalahnya. Terus gue kayak, wah keren. Beneran ternyata nih orang gitu. Mirip-mirip juga sih dengan pemijatan yang gue lakukan dengan Kak Nick. Dia bisa tahu problemnya dan penjelasannya komprehensif banget. Ya mungkin beliau setelah nanti ambil sertifikasi atau mungkin setelah dia bakalan jadi kayak gitu juga ini. Teman gue yang ini nih bakal jadi kayak Kak Nick juga. Dia juga benar-benar belajar, dia tahu muscles. Ini namanya apa, itu namanya apa, dan dalam bahasa Inggris gitu. Gue kayak, wah ini orang niat banget. Nah ini nih, tidak setengah-setengah dia. Dan ya akhirnya dia memetik hasilnya gitu. Jadi ya terbayar kerja kerasnya dia untuk belajar dan untuk praktek selama ini. Keren banget. Setelah denger ini, kalian pasti pengen jadi tukang pijit juga kan? Dibayar berapa tadi?
40 jutaan seminggu. Sebulan berarti 150 juta. 150 juta sebulan. Tukang pijat tanpa dipotong pajak. Tapi bukan cuma kalian aja sih, gue pas denger ini, apa gue mulai les sekarang? Gue mulai cari-cari di YouTube bagaimana caranya memijat. Nggak, tapi enggak. Jujur aja ya, mungkin kalau misalnya gue tahu ini sebelum gue ke Australia, gue belajar dari Indonesia. Asli, 150 juta satu bulan, bang. Bersih, 2 bulan 300 juta. Setahun gue kerja, taruhlah gue setahun libur sebulan aja. Wah, 1,5 M lebih. 1,6 M, 7 M, 1,7 M. Ah, udahlah, sudah terlambat. Tapi kalau kalian mau ikut jalur ini ya monggo, silakan. Seperti yang gue bilang, peluang-peluang seperti itu banyak gitu, self-employed. Kayak tukang cukur rambut, ini apalagi. Di tempat gue kerjain, di area kerja gue ini ada yang buka jasa nail art. Nah, itu juga bisa tuh. Itu aja ceritanya. Yang mudah-mudahan menarik ceritanya buat kalian, mudah-mudahan informatif. Gue akan coba cari cerita-cerita kayak gini lagi dan akan gue ceritakan ke kalian. Oke? Jangan lupa follow Instagram, TikTok, YouTube juga, di subscribe. Dan gue mau ingetin, gue buka YouTube membership. Di situ kalian bisa dapat video eksklusif. Juga nanti akan ada live stream yang gue usahakan setiap minggu lah. Ada live stream, kalian bisa tanya di situ. Nanti kalau kalian ikut YouTube member itu, kalian juga akan dapat akses ke Discord khusus member gitu. Discordnya sendiri bisa kalian akses buat publik. Udah banyak banget membernya di situ. Sekarang udah 400-an apa gue baru buat ini. Dan ya di situ kita bisa interaksi, tapi gue akan lebih intens lagi interaksinya itu di YouTube. Yang Discord khusus YouTube member. Itu jadi ada server khususnya. Jadi kalau kalian mau join, silahkan join. Akan ada cerita-cerita yang tidak bisa gue ceritakan di publik. Akan ada juga Q&A dari kolom komentar. Gue jawab pertanyaannya maupun gue respon komentarnya. That's it. I'll see you on the next video. Bye.